Shalom blessed people, apa kabar? Semoga kabar lo selalu baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan semakin cinta akan Tuhan. Di tanggal 30 April yang lalu, rilis sebuah film dengan genre horor produksi Indonesia. Booming dari awal filmnya dirilis. Banyak yang nonton dan mungkin sampai sekarang masih ada yang nonton kali ya. Kalau misalnya waktu itu tanggal rilisnya nih gak kebagian tiket atau males ngantri panjang di bioskop. Nah, kira-kira tahu nggak film apa? Yes, KKN Desa Penari. Tentunya di Daily Bread yang ke-73 ini gue nggak mau bahas secara keseluruhan tentang film tersebut. Atau bertanya ke blessed people tentang kenapa sih atau alasan apa yang membuat lo jadi nonton film itu. Tapi yang mau gue bahas adalah tentang unsur KKN dari film tersebut. Nah, KKN sendiri punya pengertian kuliah kerja nyata, yaitu adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Pernah nggak pernah kuliah, pasti tahulah sedikit banyak tentang KKN. Dari pengertian yang tadi udah gue sebutin juga pasti bisa dipahami lah ya. Apa yang bakal dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi waktu menjalankan KKN. Yang intinya supaya si mahasiswa atau mahasiswi bisa mengamalkan ilmu perkuliahannya dan mempertajam ilmu itu dengan melakukan praktek di lapangan. Nah, lo tahu nggak blessed people? Kalau di kekristenan juga ada kegiatan KKN-nya. Bahkan kita nih yang masih hidup di dunia ini sebenarnya lagi menjalankan KKN. Kita yang Kristen dari lahir ikut sekolah minggu, mulai belajar baca Alkitab, ikut ibadah remaja, ibadah pemuda, mulai ikut komsel, mulai pelayanan, ikut ibadah umum, dan mungkin mulai memegang sebuah divisi pelayanan dan seterusnya. Tapi itu bukan KKN. KKN-nya itu ketika kita yang udah tahu banyak, udah dengar, udah baca banyak tentang kebenaran firman Tuhan, dan udah tahu kalau ada pengorbanan Yesus buat kita, maka kita harus melakukan dan jadi seperti apa yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat ke-16. Di sini firman Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Melakukan juga apa yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Di sini firman Tuhan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Maka dari 2 ayat itu, jelas banget nih blessed people ya. Kalau kita harus mengamalkan firman Tuhan yang udah kita tahu, kita pelajari dan kita alami. Terus kita mempertajam kerohanian dengan melakukan pelayanan kepada orang lain di sekitar kita. Bukan cuma di hari Minggu, tapi setiap detik, setiap menit, jam, dan setiap hari. Pengen sih ngelakuin, tapi
gue insecure. Well, mayoritas orang, khususnya anak-anak muda, ngalamin yang namanya insecure ketika mau melayani sesama di kehidupan sehari-hari. Insecure sendiri tentunya lawan kata dari secure. So, buat lo blessed people yang insecure, pertanyaannya sederhana. Apa sih yang bisa bikin lo ngerasa secure? Kalau lo ganteng atau cantik, kalau lo punya duit, atau kalau lo udah pernah sekolah teologi atau pernah sekolah pendalaman Alkitab. Nah, kalau misalnya hal-hal yang bikin lo secure tadi itu nggak lo punya, terus gimana? Maka insecure bukan jawabannya. Yang harus kita pahami adalah semua yang kita anggap membuat kita secure itu pun gak bakal ada gunanya kalau kita gak melangkah, kalau kita gak paham bahwa kita ditebus dengan darahnya yang mahal untuk menjadi cerminan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Melakukan apa yang Yesus lakukan, menjadi saksinya seperti yang kita tahu dalam amanat agung. Lah, emangnya lo pikir blessed people kalau misalnya mahasiswa atau mahasiswi ini insecure ya, terus dia milih buat gak ikut KKN, mau ngapain dia? Mau jadi mahasiswa abadi? Kan KKN itu sendiri ada nilainya. Gitu juga dalam kerohanian kita. Kalau kita insecure mulu, mau dapat penilaian apa dari Tuhan Yesus? Ingat ya, hidup ini gak ada istilahnya remedial. Kalau nilai kita kurang, yaudah, ntar bareng dah sama Lucifer. Jadi penghuni terakhir. Aduh, penghuni terakhir gak tuh ya? Lagian gue udah mulai bingung nih mau pakai bahasa lagi, ya kan? Saking gemes gitu ya sama orang-orang yang terus-terusan insecure. Kita itu adalah ciptaan yang berharga di matanya. Jadi apapun kurang dan lebihnya kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti akan melengkapi kita supaya kita bisa menjalankan KKN rohani ini dengan sempurna. Makanya kita kudu melangkah dan mengizinkan Tuhan untuk beserta dengan kita. Karena kesuksesan kita dalam menjalankan KKN rohani ini bukan untuk diri kita semata, melainkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan selalu pengen berhasil aja, gak pernah pengen gagal. Karena bukan cuma melalui kesuksesan maka nama Tuhan dimuliakan, atau yang bisa bikin kita bersaksi tentang Yesus, melainkan juga lewat setiap kegagalan yang kita alami. Makanya nih, andalkan Yesus supaya dari kegagalan itu kita bisa cerita tentang kuasa yang bekerja nyata dalam hidup kita, dan juga untuk semua orang yang mau percaya dan melangkah bersama Yesus. Bersyukur kalau hari ini kita diberkati Tuhan dengan ketampanan, dengan kecantikan, dengan keuangan yang mencukupi atau bahkan berlebih, dengan kepintaran kita, dengan skill yang kita punya. Mungkin kita punya anak-anak yang baik, kita punya orang tua yang baik, keluarga yang harmonis, dan lain sebagainya macamnya. Tapi yang harus diingat, jangan pernah menjadikan apapun yang kita punya untuk menggantikan posisi Tuhan, atau kita gak bakal pernah lulus. Pastikan kalau kita meletakkan rasa aman dan berharganya diri kita, kalau kita bersama dengan Yesus, kepada si pemberi berkat, bukan kepada berkatnya, kepada si pemberi kehidupan, bukan pada kehidupan. Sampai di sini dulu pembahasan kita di Daily Bread yang ke-73. Seperti biasa blessed people,
Buat lo yang merasa diberkati, silakan berikan like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga gue ngajak untuk Blessed People menuliskan di kolom komentar berkaitan dengan ide atau saran untuk pembahasan di Daily Bread yang berikutnya. Selalu diingat, jangan pernah menyerah, karena menyerah bukanlah sebuah pilihan. See you and God bless you. And as always, keep the faith.